Siapa nih yang suka nunggu di stasiun kereta malam-malam? Jangan kayak wanita ini ya. Jadi wanita ini nunggu di stasiun kereta pada pukul 1 dini hari dan lihat tuh, ada seorang wanita misterius yang ngeliatin dia. Pas pertama-tama dia nggak terlalu sadar dan dia masih mainin HP. Dan ketika dia lihat ke samping lagi, wanita itu nggak ada. Tapi dia masih nggak sadar nih. Sampai akhirnya dia ngeliat ke depan dan wanita itu tiba-tiba ada di depan dia nih. Dan ketika dia ngeliat HP karena ada SMS, dia ngeliat ada yang kasih pesan singkat ke dia. Tulisan pesan singkatnya tuh kayak, "Hai, tapi ini dari nomor yang nggak diketahui." Terus dia tanya, "Ini siapa?" Dan dia lihat ke depan, wanita tadi tiba-tiba hilang begitu saja. Dan dia ngeliat ke samping, nggak ada siapa-siapa guys. Dan setelah ceweknya yang hilang ini, dia ngerasa apa kata dia cuma halu ya. Dia cuma berhalusinasi, nggak ada cewek di depannya itu. Tapi ketika dia ngeliat HP-nya lagi dan dia ngeliat ke samping, tiba-tiba cewek itu udah ada di sampingnya lagi. Dan dia nanya, "Siapa nih? Kamu apa?" Dan yang mengerikannya, wanita itu tuh cuma senyum ke dia tapi nggak ngomong apa-apa guys. Dan tiba-tiba dia dapat pesan dan ketika dia ngeliat cewek itu lagi, cewek itu udah ngehilang guys. Lanjut di part 2 cerita lengkapnya guys. Part 2 cerita cewek yang diikutin di stasiun kereta pas tengah malam oleh wanita misterius guys. Disclaimer buat kalian yang gak kuat nonton video ini, jangan nonton sampai habis soalnya endingnya sangat menyeramkan. Setelah melihat wanita berbaju kuning itu menghilang lagi, wanita ini bener-bener panik banget dan dia ngerasa kalau ini berbahaya banget guys. Akhirnya dia memutuskan untuk membahas pesan tersebut dan bertanya, "Ini siapa?" Dan jawabannya adalah dia adalah wanita berbaju kuning itu guys. Ih, serem banget tuh, dia cuma memberikan senyum yang sangat menyeramkan seperti ini. Karena panik, akhirnya wanita ini memutuskan untuk mau keluar dari stasiun. Tapi kalian lihat nih, ketika dia mau keluar, wanita itu tiba-tiba keluar lagi di depan dia. Tiba-tiba kayak gini nih, muncul entah dari mana. Dan cuma tersenyum, dan jalannya itu loh yang buat gue takut nih. Ih, jalannya tuh bener-bener parah banget guys. Tapi untungnya akhirnya wanita ini berhasil kabur dari stasiun itu dan pergi ke lahan parkir. Walaupun lahan parkirnya ini sepi banget, gak ada orang sama sekali. Dan kalian gak akan percaya apa yang dilihat wanita ini ketika dia di lahan parkir itu ketika sendirian guys. Jadi dia memastikan di depan dan belakangnya itu gak ada siapa-siapa. Dan endingnya malah seperti ini guys. Lemari yang dipakai ibu-ibu ini bisa menggandakan barang yang dimasukkan ke dalam lemari ini. Jadi di sini ibunya ini memasukkan satu gantungan baju, tapi ketika dia balik lagi, dia periksa nih di dalam lemarinya. Kok lemarinya tuh ada bunyi dan dibuka lemarinya tuh, lihat tuh. Dalamnya tuh gantungan bajunya udah jadi 2. Karena masih nggak yakin dengan apa yang dia lihat, dia memeriksa ke dalam dan ketika dia tutup pintunya ini lagi dan dia buka nih guys, kalian bisa lihat tuh, langsung menggandakan diri. Abis itu ditutup lagi dan dibuka lagi. Wow, nggak percaya, ditutup lagi dan dibuka lagi. Wow, ibunya ini nggak percaya dengan apa yang dia lihat guys. Abis itu dia mengambil sebuah boneka yang sangat menyeramkan seperti ini guys. Kalian nggak akan percaya apa yang terjadi nih guys. Jadi boneka itu dimasukkan dan ditutup jadi 2 lagi. Dan lagi-lagi ibu ini mau mencobanya lagi nih, dibuka jadi 4 sekarang guys. Tapi di sini ibu ini malah mau melakukan satu hal yang harusnya nggak pernah dilakukan, yaitu memasukkan suaminya ke dalam lemari ini guys. Nah kira-kira apa yang terjadi dengan suaminya? Bisa jadi 2 gak ya? Lanjut di part 2 guys. Part 2, lemari yang bisa menggandakan setiap barang yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi karena ibu ini sudah melihat setiap barang yang dimasukkan ke dalam lemari itu bisa digandakan, akhirnya dia memasukkan suaminya ke dalam lemari itu. Tapi ketika lemari itu dibuka, suaminya itu malah menghilang dari lemari itu guys. Pertama-tama dia kira suaminya itu sembunyi, akhirnya dia melihat ke dalam, tapi dia memanggil suaminya itu nggak ada jawaban sama sekali dan suaminya itu benar-benar menghilang. Dan ketika dia buka terus, suaminya itu udah nggak ada di dalam lemari itu lagi guys. Karena panik dan dia ingin mencari suaminya lagi, dia memutuskan untuk masuk ke dalam lemari itu guys. Dan kalian tahu gak apa yang terjadi? Kalian gak akan percaya nih apa yang terjadi. Akhirnya di dalam lemari itu dia melihat ke arah bawah dan dia melihat ada sebuah bayangan yang lewat dengan cepat. Dia langsung cek kayak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka lemari tersebut. Dan ketika dia buka lemarinya seperti tidak ada apa-apa, tapi dia melihat ada sosoknya di belakang dapur guys yang langsung kabur. Tapi pas dia lihat ke bawah, ada sosok suaminya yang lagi pingsan. Dan kalian tahu gak apa yang terjadi di sini? Ibu ini malah dibuat pingsan oleh suaminya sendiri. Jadi siapa yang palsu ya? Gila guys, seorang rapper di Amerika Serikat yang bernama Lil Nas ini merilis sebuah sepatu yang diklaim sebagai sepatu setan karena mengandung darah manusia. Sepatu ini adalah sepatu Nike Air Max 97 yang diubah seperti ini nih, yang ada logo-logo sataniknya banyak banget. Dan yang membuat sepatu ini menjadi kontroversi karena di dalam sepatu ini terdapat 66 cc tinta merah yang ada 1 tetes darah manusianya. Nah kalau detail dari sepatu ini bisa kalian lihat boxnya sendiri nih. Ini adalah gambar satan atau setan, terus kemudian sepatunya ini juga ada gambar bintang terbalik dan di sini juga ada salib kebalik dan ini pokoknya dipenuhi banget dengan logo-logo satanik. Bahkan sepatu ini sendiri diproduksi hanya berjumlah 666 pasang karena itu melambangkan sebagai lambang dari setan. Dan gila ya, kalian tahu gak sih, walaupun sepatu ini banyak menuai kontroversi, tapi sepatu ini akan dirilis pada tanggal 29 Maret 2021 di Amerika Serikat yang dengan harga 14 juta dan diperkirakan sepatu ini akan langsung habis terjual. Gila ya. Nah gimana, ada yang tertarik gak mau beli sepatu setan ini? Baru saja habis terjual, sepatu setan yang dijual oleh seorang rapper Amerika Serikat malah dituntut oleh Nike.
Jadi sepatu ini dijual dengan slot terbatas yaitu hanya 666 buah, dimana dijual pada tanggal 29 Maret 2021 dan sekarang sudah habis guys. Yang membuat sepatu ini banyak menuai kontroversi karena sepatu ini banyak banget lambang-lambang yang melambangkan satanik guys. Ditambah lagi sepatu ini juga diklaim mengandung 66 cc tinta merah dan 1 tetes darah manusia. Dan yang gak kalah menghebohkannya, seperti yang kalian lihat, sepatu ini adalah sepatu Nike Air Max 97 yang dimodif seperti ini. Tapi rupanya walaupun sepatu ini seperti yang kalian lihat ini ada sepatu Nike, ini bukanlah hasil kolaborasi Lil Nas bersama Nike. Nah, selain memang bukan kolaborasi resmi dari Nike itu sendiri, Nike menuntut sepatu ini karena ini sudah mencoreng nama baik dari Nike. Nah, gimana menurut kalian? Ada-ada aja ya semakin gila. Nah, daripada ngurusin sepatu setan mulu, buat kalian yang penasaran gue selalu pakai clay apa ketika konten, gue selalu pakai Tizen pomade guys. Langsung dicek sekarang ya guys. Guys, kan ada yang suka foto-foto gak? Tapi jangan suka foto sembarangan ya, nanti kayak pria ini loh. Jadi pria ini tuh lagi ngeberesin barang-barang lama dia, dan ketika dia ngebuka boxnya ini, dia menemukan sebuah kamera Polaroid yang jadul banget, yang milik dia dulu. Dan awalnya dia memeriksa kamera Polaroid yang udah jadul ini, dia mikir nih, kayak ini kamera udah gak bisa dipakai nih. Tapi di situ kameranya malah nyala, dan dia melihat ada sebuah foto yang di sini nih. Dia memutuskan untuk memakai kamera Polaroid ini, cobain bisa apa enggak. Dan di sini dia coba foto sembarangan, dia ngeliat-liat dulu nih, dia langsung jepret aja, tret gitu kan. Dan hasilnya keluar tuh, dia langsung kipas-kipasin soalnya kamera Polaroid kan harus dikipas dulu. Pas dia lihat, dia bener-bener terkejut dengan hasil fotonya tuh. Soalnya ada satu sosok di sini, tapi di depannya itu nggak ada sosok sama sekali. Dia masih nggak percaya dengan sosok yang dia tangkap itu. Apakah benar dia menangkap sosok itu? Dia ngeliat ke depan kayak gitu, soalnya di depannya itu nggak ada apa-apa sama sekali guys. Akhirnya kalian lihat sendiri tuh, nggak ada siapa-siapa kan. Di sini dia bener-bener panik banget guys. Itu penampakan atau bukan ya? Nah, lanjut di part 2, ini apaan sih sebenarnya? Part 2, pria yang menangkap penampakan di depan kameranya. Pas dia foto nih, lihat tuh, ada bayangannya guys. Di sini dia benar-benar panik banget soalnya dia ngeliat di depan matanya sendiri, bukan di kamera Polaroidnya. Dan ketika dia cek hasil fotonya, oh my god, di hasil fotonya juga ada guys. Di sini dia benar-benar panik banget guys, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan dia nggak tahu itu penampakan apa. Karena dia penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang dia foto tadi tuh. Dia maju ke depan, dia ngecek. Kalau gue sih kayak udah nggak berani nih. Di situ bisa kalian lihat sendiri nih, di sini nggak ada apa-apa kan, nggak ada sama sekali loh. Terus dia juga dengan matanya sendiri bilang nggak ada apa-apa nih. Coba dia ambil sekali lagi. Kali ini dia langsung ambil dengan jarak dekat seperti ini nih, langsung aja dijepret. Pas di sini flashnya ini nggak nunjukin apa-apa, jadi dia lumayan tenang di sini. Tapi ketika dia kibas-kibasin, coba nih, kalian nggak akan percaya apa yang dia lihat. Soalnya di situ dia nggak melihat apa-apa guys, penampakannya nggak. Oh my god. Ini adalah kisah nyata yang sangat mengerikan dari kartun SpongeBob tentang orang nomor 1 yang rupanya ini bener-bener ada di dunia nyata dan sangat mengerikan kisahnya guys. Anyway, kisah ini juga diduga yang menginspirasi karakter Tuan Crab yang menjual Krabby Patty dengan daging kepiting juga. Jadi episode ini adalah episode Tuan Crab Trash di mana ada orang nomor 1 di Bikini Bottom yaitu Smithy Werwin Jensen. Rupanya karakter Smithy Werwin Jensen itu beneran ada yang lahir di Oklahoma pada tahun 1773 sebagai seorang koki. Pada saat itu yang membuat dia sangat terkenal ada hidangan yang dijual yaitu daging asap yang dilumuri oleh madu dan rasanya itu enak banget guys, gak ada yang kepikiran pada waktu itu untuk membuat ini. Dan karena hidangan ini dia pun disebut sebagai koki jenius, orang nomor 1 karena membuat makanan yang sangat enak. Tapi suatu hari kepolisian datang dan menutup restorannya ini dan menangkap dia dan mengatakan kalau dia itu menggunakan daging manusia untuk mengolah daging asapnya itu. Dan akhirnya setelah 2 bulan ditangkap, dia pun mengaku kalau beneran dia itu menggunakan olahan daging manusia dalam daging asapnya. Oh my god. Nah, karakter ini yang dikabarkan menginspirasi karakter Tuan Crab untuk menjual Krabby Patty dengan daging kepiting. Oh iya, untuk cerita lengkapnya langsung cek aja di YouTube gue sebelah sini ya guys. Pria ini setiap bangun tidur, mukanya akan berubah dan jenis kelaminnya juga akan berubah. Jadi pria ini memang sudah mengidap kelainan di mana sejak kecil itu dia itu bisa merubah mukanya ketika dia itu tertidur. Jadi setiap harinya mukanya itu akan berubah-ubah. Bisa aja suatu hari dia menjadi pria yang gendut, bisa aja suatu hari dia menjadi pria tua, atau bisa aja suatu hari dia menjadi seorang wanita, atau bisa juga suatu hari dia itu menjadi anak kecil. Nah, karena keanehan itu akhirnya dia sangat sulit sekali mencari teman termasuk pasangan hidup. Tapi suatu hari dia itu jatuh cinta dengan seorang wanita. Wanita ini bekerja sebagai seorang sales di mana dia itu menjual perabotan rumah tangga. Dan akhirnya karena pria ini jatuh cinta dengan wanita itu, dia tiap hari ketemu wanita ini dengan sosok yang berbeda tuh. Sampai ada sosok dia anak kecil. Dan wanita ini ketika diberitahu kelainan tersebut, dia bener-bener gak percaya sampai dia lihat di depan matanya sendiri beneran hal itu bisa terjadi.
Tapi kalian bisa bayangin gak sih kalau pasangan kalian tuh setiap hari berubah-ubah? Bisa aja menjadi seorang pria yang gemuk, bisa aja jadi kayak kakek-kakek seperti ini, atau bisa aja menjadi seorang anak kecil, atau bisa juga menjadi seorang wanita. Kan aneh banget kan? Inilah yang akan kalian alami dan kalian rasakan ketika kalian menjadi korban bullying. Hari pertama ketika kalian baru saja dibully, kalian akan kebingungan apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian diperlakukan seperti itu. Kemudian minggu pertama hingga minggu ketiga, ketika kalian terus-terusan dibully, kalian akan kehilangan kepercayaan diri kalian dan kalian cenderung akan menutup diri kalian dari lingkungan kalian. Kemudian 1-2 bulan, kalau kalian terus-terusan menerima bullying, kalian akan merasakan kesulitan untuk tidur dan kalian takut pergi ke sekolah. Gak sedikit anak di fase ini menjadi trauma, memutuskan untuk pindah sekolah atau bahkan berhenti dari sekolah. Nah kemudian kalau kalian tidak punya pilihan dan kalian harus tetap di sana dan kalian menjadi korban bully lebih dari 3 bulan, kalian akan berani melakukan apapun yang diperintahkan agar kondisi ini berubah, agar kalian tidak dibully lagi. Pada tahap ini, bullying 6 bulan sampai 1 tahun, kalian akan merasakan depresi banget dan kalian itu akan sering untuk menyakiti diri kalian. Dan yang perlu kalian ketahui, kalau kalian menjadi korban bullying bertahun-tahun, ini akan mempengaruhi hingga usia kalian tua. Dan yang paling mengerikan, pada tahap ini korban bullying juga akan berpikir untuk menghabisi nyawanya sendiri. Adik kalian sering gak sih ngomong ada sosok misterius yang dia lihat, tapi ketika kita lihat sekeliling gak ada apa-apa? Jangan sering disepelein ya, bisa aja kayak gini nih. Dia anak kecil ini nih tinggal berdua bersama ibunya. Nah ini dia ibunya itu bilang dia mau ke dapur dulu. Tapi ketika ibunya ke dapur, kalian tahu gak? Ibunya mendengar sesuatu, tapi anaknya ini udah bilang ada seseorang yang mengikuti ibunya ini noh. Ibunya sampai ditarik ke dapur itu. Dan ketika anaknya ngeliat ke belakang, ibunya udah gak ada lagi guys. Sama sekali ibunya udah menghilang dari dapur. Ngeri banget ya. Nah tapi kisahnya tuh gak berhenti di sini. Anaknya tuh disewain baby sister, dan ketika babysitternya ini masuk, anaknya tuh lagi ngegambar. Awalnya di sini babysitternya tuh nggak mau ngeliat gambar apa sih ini anaknya. Langsung aja dia langsung duduk santai dan mainin handphonenya guys. Nah dia nggak mau pedulin sama anak itu sama sekali. Dan akhirnya di sini anak itu tuh nunjukin dia ngegambar satu sosok misterius yang sangat menyeramkan seperti ini nih. Dan akhirnya anak ini disuruh untuk tidur. Dan akhirnya kalian tahu gak sih apa yang terjadi ketika dia lihat foto ini? Sangat menyeramkan guys. Lanjut di part 2 ya. Part 2 sosok misterius yang digambar oleh seorang anak. Jadi di sini nama babysitternya adalah Mia dan dia udah bilang kalau di sampingnya itu lagi ada seorang sosok misterius yang menunggu babysitternya ini. Karena dia menjadi seorang babysitter, akhirnya dia itu merapikan barang-barang yang udah diberantaki oleh anak itu. Tapi dia masih kepikiran dengan gambar yang digambar oleh anak itu. Akhirnya dia pergi ke dapur nih. Pas dia ke dapur, dia melihat ada juga foto yang mirip banget tuh. Jadi sosoknya ini juga menunggu ibunya itu di atas kasur ibunya. Tapi karena dia pikir, kayak anak kecil cuma ngegambar iseng. Nah, tapi di sini pas dia keluar tuh, tadi kan udah dia rapin, sekarang kok berantakan lagi? Siapa nih yang udah berantakin? Karena dia jadi takut juga, akhirnya tuh dia jalan pelan-pelan. Tapi di belakangnya ini dia ngedengar ada satu langkah kaki juga. Tapi pas dia jalan lagi, dia ngedengar itu makin jelas. Dan ketika dia semakin takut, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil selimut yang dia pakai tadi di atas sofa. Dia lempar begitu aja guys. Dan kalian lihat nih, ada sosok yang nggak kelihatan yang ketangkep pakai selimut itu. Oh my god.